Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaksanakan tugas presentasi SKADA praktis industri yang disusun oleh saya sendiri, Agil Pratama Putra, dengan NIM P3D123016. Baik, mungkin langsung saja ke materinya. Baik, mungkin langsung saja ke tugas presentasi kita pada hari ini. Baik, ada beberapa poin pada isi presentasi pada hari ini yang saya akan bawakan. Yang pertama itu token Rinlance, dan poin kedua itu token Boost Network, dan setelah itu sistem reliability and availability, redundant master station configuration. Yang kelima itu communication architect and developers. Habis itu setelah itu terakhir polet dalam kurung or master slave. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Baik, mungkin langsung saja ke poin pertama, token ring lance. Tipe kedua dari jaringan adalah sistem token ring yang dikembangkan oleh IBM di awal tahun 80. Sistem ini umum digunakan di lingkungan kantor tetapi tidak sepopuler untuk sistem industri. Sistem ini menggunakan pesan token dan memberikan kontrol dari satu node ke node lainnya. Ketika sebuah node menerima token, node tersebut memiliki kendali atas jaringan ring untuk waktu maksimum yang singkat. Ketika waktu ini habis, token harus diteruskan ke node berikutnya. Sebagai alternatif, jika node tersebut tidak memiliki pesan untuk dikirim, token segera diteruskan ke node berikutnya. Semakin populer dalam sistem industri karena filosofinya bahwa semua simpul akan mendapatkan akses ke bus dengan waktu maksimum yang dijamin. Filosofi ini mirip dengan jaringan token ring dengan menggunakan token untuk mengalihkan kontrol simpul sepenuhnya. Baik, lanjut. Sistem reliability and availability. Komponen ini pula dari sistem skala berkontribusi pada keandalan keseluruhan sistem karena stasiun induk adalah bagian strategi dari seluruh sistem skala. Penting untuk mempertimbangkan keandalan dan ketersediaan sistem dengan hati-hati. Kehilangan satu RTU meskipun tidak menyenangkan seharusnya tetapi memungkinkan sistem untuk berfungsi seperti sebelumnya. Komponen stasiun induk yang kritis adalah unit pemrosesan kontrol atau CPU, memori utama atau pencetakan buffer. Setelah itu drive, ringan, kartu pengendalian terkait antar muka, komunikasi, dan saluran. Baik, selanjutnya akan kita lanjut ke materi selanjutnya. Next, redundant master station configuration. Ada berbagai konfigurasi redundant yang mungkin dua pendekatannya yang mungkin ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Pendekatannya yang paling sederhana adalah memiliki pengalihan cadangan dingin di mana sebuah saklar dihasilkan untuk beralih ke primer sekunder. Contoh konfigurasi hot standby diberikan pada gambar berikut. Di sini timer pengawasan WDT diaktifkan jika CPU utama tidak memperbarui atau meresetnya dalam periode waktu tertentu. Setelah WDT diaktifkan, peralihan berikut dapat dari CPU utama ke sistem CPU sekunder karena penggunaan pembaruan memori kecepatan tinggi secara terus-menerus untuk memori CPU sekunder atau cadangan berisi semua data status atau hingga WDT mengaktifkan peralihan. Baik, lanjut. Aplikasi fisik utama yang mungkin pendekatan ini dapat dikomunikasikan dalam satu sistem komunikasi, namun berguna untuk mempertimbangkan masing-masing secara terpisah. Untuk tujuan pembahasan ini, filosofi tambahan untuk mencapai komunikasi akan dipertimbangkan selanjutnya. Baik, lanjut. Untuk materi terakhir, polet or master slave. Ini dapat digunakan dalam konfigurasi titik ke titik atau multi point, dan mungkin adalah filosofi yang paling sederhana untuk digunakan. Master berada di kontrol total dan sistem komunikasi yang membuat permintaan secara reguler berulang untuk data dan mentransfer data dari dan ke masing-masing dari sejumlah budak. Baik, mungkin lanjut.
Keuntungan dari pendekatan ini adalah perangkat lunak mudah ditulis dan dapat diandalkan karena kesederhanaan filosofinya. Kedua itu kegagalan tautan antara not dan not budak terdeteksi dan cukup cepat karena ada tabrakan yang dapat terjadi di jaringan. Oleh karena itu tongput dapat diprediksi dan konstan. Setelah itu untuk sistem yang dibebani berat dengan setiap not memiliki kebutuhan transfer data yang konstan, karena itu memberikan sistem yang dapat diprediksi dan efisien. Baik, untuk kerugian lanjut. Variasi yang persyaratan transfer data dari setiap budak tidak dapat ditangani. Permintaan tipe interupsi dari budak meminta ketindakan mendesak untuk dapat ditangani karena master mungkin sedang memproses budak lain. Sistem sedikit terbebani. Dengan perubahan dapat minimum dari budak, cukup efisien dan tidak perlu lambat. Budak perlu berkomunikasi satu sama lain, harus melalui master dengan kompleksitas tambahan dalam desain stasiun master. Baik, sekian presentasi daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.